Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno, dan kali ini saya akan sedikit membahas dan juga jualan. Ini adalah HP Xiaomi Redmi Note 10. Yang saya heran kenapa Xiaomi sekarang tidak seperti Xiaomi yang dulu yang mampu bersaing di pasar teknologi HP. Justru semakin kesini kualitasnya saya rasa semakin menurun. Yang paling baru itu saya punya Redmi 12 dan Redmi Note 12 yang hanya bisa merekam sampai di 30 fps saja. Justru menurut saya seri puncaknya adalah di Redmi 10, Redmi Note 10, dan Redmi Note 10 Pro. By the way, HP ini belum lama diperkenalkan ya, di tahun 2021. Dan pada saat launching harganya sekitar 2 jutaan, dan sekarang ini saya jual di harga 1,4 juta saja. Dan apa saja yang akan kalian dapatkan di harga segitu? Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan HP dengan build quality yang menurut saya biasa saja. Semuanya serba plastik kecuali bagian layar. Backdoornya plastik, framenya plastik. Tapi menariknya HP ini sudah dibekali stereo speaker teman-teman. Dan juga untuk berat cukup ringan kalau menurut saya, 173 gram saja. Dan tentu saja masih support jack audio 3,5 mm. Dan juga dibekali dengan pengisian daya cepat sampai 33 watt. Dan baterai sampai 5000 mAh. Mantap gak tuh? Sayangnya penempatan fingerprint belum under display, padahal displaynya sudah AMOLED. Jadi untuk fingerprint diletakkan menyatu dengan tombol power teman-teman. Hal yang menarik adalah HP ini dibekali dengan panel layar AMOLED. Dan tentu saja kecerahan sampai 1100 nit. Jadi ketika dipakai di bawah sinar matahari, HP ini tetap terlihat terang dan jelas teman-teman. Untuk bentang layar HP ini 6,43 inch. Standar lah ya. Dan untuk resolusi juga sama seperti HP-HP yang lain, Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan dibekali dengan sistem proteksi Corning Gorilla Glass 3. Sayang, oh 1000 sayang, HP ini belum dibekali dengan refresh rate yang tinggi, jadi hanya standar saja 60 Hz. Padahal di Redmi 10 sudah pakai 90 Hz, akan tapi saya bingung kenapa Redmi yang lebih tinggi serinya, Redmi Note 10, dia cuma memakai 60 Hz. Tapi ada opsi lain untuk seri Redmi Note 10 5G, itu sudah pakai 90 Hz, akan tetapi layarnya IPS teman-teman. Oke, sekarang kita bicara soal dapur pacu. HP ini dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 67811 nanometer. By the way, prosesor 678 ini prosesor mid-end tertinggi kalau menurut saya. Jadi untuk kaitannya dengan sosmed gaming ringan, tidak jadi masalah dan sangat bisa diandalkan. Bahkan dengan kapasitas RAM yang hanya 4 GB dan internal yang hanya 64 GB, saya rasa sudah cukup dalam menunjang kebutuhan harian kita, teman-teman. By the way, pemakaian sosmed intent bisa sampai seharian penuh menggunakan HP ini. Untuk sistem operasi MIUI menurut saya cukup bagus, hanya saja beberapa orang mengeluhkan tentang iklannya yang cukup banyak teman-teman. Dan ini sudah mendapatkan update Android terbaru ya, yaitu Android 12. Mungkin kedepannya akan mendapatkan update software lagi, mengingat HP ini umurnya baru sekitar 2 tahun teman-teman. Dengan harga segitu dan dengan hal-hal yang ditawarkan oleh HP ini, saya rasa HP ini sangat worth sekali untuk dibeli dan untuk dimiliki. Tapi yang jadi masalah di tahun ini banyak sekali brand-brand yang gila-gilaan mengeluarkan spek dan harga yang relatif murah. Oh iya, kalau soal kamera sih saya rasa biasa saja ya hasilnya, tidak begitu bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan HP-HP sekelas ini dengan harga yang sama ya, saya rasa HP ini cukup bagus. Dan juga cukup lengkap soal lensa ya. Jadi ada 4 buah lensa. Yang pertama adalah lensa kamera utama, yang kedua lensa ultrawide, kemudian ada lensa makro dan lensa deep sensor teman-teman. Kamera utama sebesar 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan deep sensor sebesar 2 megapiksel. Untuk kamera depan sebesar 13 megapiksel dan diposisikan di tengah atas. Menariknya semua HP Xiaomi baik yang mahal maupun yang murah, kamera depannya dibikin sangat kecil teman-teman. Tentunya itu menjadi ciri khas dan kelebihan sendiri. Dan untuk soal hasil, tinggal jepret saja dan kalian akan menemukan hasil yang ya betul agak pucat.
Tapi kalau mau hasil yang lebih bagus, kalian bisa mengaktifkan mode HDR dan mode AI, yaitu ada di atas, tinggal kalian aktifkan saja. Karena mode itu bisa mendeteksi objek secara otomatis dan menyesuaikan dengan hasil tangkapan kameranya. Bisa kalian perhatikan ya, ada sedikit perbedaan antara gambar pertama dan juga gambar kedua. Kemudian kita beralih ke recording atau perekaman video. Menariknya HP ini support 4K 30 fps. Akan tetapi jika menginginkan hasil yang lebih baik, kalian bisa men-set di 1080 60 fps. Sayangnya HP ini tidak ada fitur OIS ya, Optical Image Stabilizer. Jadi untuk kaitannya dengan getaran-getaran masih sangat terasa sekali. Untuk hasil cukup bagus jika diposisikan diam dan tidak bergerak. Akan tapi ketika ada gerakan sedikit saja, maka kualitas gambarnya akan terdistorsi, teman-teman. Tapi sekali lagi, untuk harga segitu menurut saya sudah cukup bagus dibandingkan dengan brand-brand sebelah yang hanya sampai 30 fps saja. Desain yang bagus, kamera perekaman yang mantap, prosesor yang bisa diandalkan, baterai sebesar 5000 mAh dan pengecasan sampai 33 watt menurut saya sangat mantap dan sangat worth untuk dibeli. Silahkan bagi yang minat bisa tinggalkan kolom komentar atau langsung menghubungi kontak saya yang ada di deskripsi. Dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.